Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elsa Eka Putri Harahap, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Fisika Unimed. Di sini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar. Di sini saya akan membahas 4 pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Nah, yang pertama, Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. Yang kedua, Ujian Nasional atau UN. Yang ketiga, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang keempat, Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB Zonasi. Nah, yang pertama, Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. Situasi kita saat ini, semangat Undang-Undang Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Namun, USBN membatasi penerapan hal ini. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi. Lalu, di sini ada arahan kebijakan baru. Tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan atau tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu ujian nasional atau UN. Nah, situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, arahan kebijakan baru tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ada 3 kemampuan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, literasi, yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Yang kedua, kemampuan numerasi, yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika. Yang ketiga, karakter, yaitu misalnya pembelajaran, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, 11. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Poin selanjutnya mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Poin ketiga, pokok Merdeka Belajar, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Nah, situasi saat ini formatnya guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Arah kebijakan baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Nah, komponen situasi saat ini, RPP memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Sementara arah kebijakan baru, 3 komponen inti, komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri, yaitu 3 komponen intinya. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, kegiatan pembelajaran, yang ketiga, asesmen. 1 halaman cukup. Nah, durasi penulisan, situasi saat ini, penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru.
yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Sementara arahan kebijakan baru, penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Poin keempat, pokok Merdeka Belajar, yaitu peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Nah, situasi saat ini, rancangan peraturannya, tujuan peraturan PPDB zonasi memberikan akses pendidikan berkualitas, mewujudkan tripusat pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Pembagian zonasi, jalur zonasi minimal 80%, jalur prestasi maksimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%. Sementara arah kebijakan baru, rancangan peraturannya membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, jalur prestasi sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, implementasi situasi saat ini, peraturan terkait PPDB kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah, belum terimplementasi dengan lancar di semua daerah, belum disertai dengan pemerataan jumlah guru. Sementara arahan kebijakan baru implementasinya, daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Baik, terima kasih telah menonton. Dadah.